Gue nggak mau bohong sama bokap. Gue nggak mau bikin dosa. Oh, mau jadi anak baik, mau jadi anak jujur. Sekalian aja lo bilang sama bokap lo, kenapa nyokap lo meninggal. Halo? Halo? Iya. Kamu kenapa sih? Kamu lagi diawasin sama Siska. Kok lo tega banget sih, Sis? Lo kan artis. Alia, alias bawang putih yang diramalin wartawan bakalan jadi artis top. Iya kan? Kita bicara tentang perbuatan kamu yang ninggalin Alia sendirian di jalanan. Oh, itu. Emang dia pantas tinggal di jalan kan kayak gembel? Ngapain harus dibelain? Kamu dapat dari mana uang ini? Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu kenapa uang itu bisa ada di tas saya. Ma, saya jangan ngelakuin semua yang Mama suruh, tapi tolong jangan fitnah saya di depan Papa, Ma. EGP, emangnya gue pikirin. Kan udah gue bilang, jangan buka buku di depan gue. Mata gue bisa gatel. Sekarang lo ambil buku di depan. Gue nggak mau halaman gue berantakan. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Alia? Ngapain kamu di sini? Kamu nggak sekolah? Kami... Al, kenapa harus bohong? Bilang aja yang sejujurnya. Dia kan papa kita. Bicara sejujurnya. Ada apa? Alia kena penyakit menular, Pak. Tadi aku udah bilang sama kepala sekolah kalau kita berdua kena SARS. Gini, Pak. Di sekolah ada cowok yang namanya Ferdi yang selalu ganggu Alia. Iya kan, Al? Kalau begitu masalahnya, kalian kan bisa lebih awal bicara sama papa. Besok kita sekolah, selesaikan masalah ini. Jody, sorry ya, gue ganggu lo.
Justru itu, gue minta tolong sama lo nemenin gue. Iya, buat mancing Alia keluar. Ya? Yaudah, thank you ya. Gue langsung berangkat sekarang. Apaan sih? Pasti kerjaannya si Putih pengen bikin gue keki. Ada apa sih, Siska? Mah, itu mah di luar kayaknya ada 2 orang yang mencurigakan deh. Fer. Alia tuh. Bawang putih kayaknya nyuruh kita pergi dari sini. Dan sepertinya bokapnya mau datang kemari, Fer. Kita cabut yuk. Ngapain juga sih kita di sini? Kalau lo takut, lo bisa cabut duluan aja. Biar gue yang ngadepin sendirian. Heh, kamu pasti udah tahu ya kalau si Ferdi itu ada di bawah sana. Udah tahu kan? Jangan geleng-geleng kepala kayak gitu deh. Heh, jangan pura-pura nggak tahu ya. Asal kamu tahu aja ya, papa kamu yang ganteng itu sekarang lagi keluar mau ngusir anak brengsek itu. Dan ingat, papa kamu tuh kena sakit jantung. Jadi kalau kamu nggak kepingin papa kamu mati mendadak, kamu mesti ikut apa yang saya bilang. Ngerti? Bagus, anak manis. Mana yang namanya Ferdi? Saya, Om. Kenapa kamu mengganggu anak saya? Gara-gara kamu, Alia membolos sekolah. Alia nggak masuk sekolah bukan karena saya, Om. Tapi karena Siska. Siska yang bikin masalah sama dia. Dan Siska juga nggak mau supaya Alia masuk sekolah. Dia bilang, Alia kena SARS. Bohong kamu. Saya sudah tahu semuanya. Siska terpaksa berbohong semua itu kepada kepala sekolah supaya Alia terhindar dari kamu. Itu nggak bener, Om. Itu semua bohong. Siska yang muter balikin fakta. Jangan menyebarkan fitnah ya. Sekarang kita buktikan siapa sebenarnya yang bohong. Alia, kamu bilang terus terang dengan papa apa sebenarnya terjadi di sekolah. Alia, bilang aja. Bilang terus terang kalau anak itu mengganggu kamu, mengejar-ngejar kamu sampai kamu takut ke sekolah. Bilang aja, sayang. Alia, kamu jangan nangis gitu dong. Kan di sini ada mama, ada papa. Anak itu nggak akan berani lagi mengganggu kamu. Alia, kenapa kamu nggak terus terang sama papa kamu? Mas, Alia tidak berani bicara, Mas. Alia pasti takut diancam sama dia, Mas. Soalnya beberapa waktu yang lalu, dia sempat datang ke sini. Terus ketika saya tanyakan alamat rumah orang tuanya, dia langsung kabur, Mas. Kamu tenang saja. Biar saya yang bereskan semua ini. Kalau perlu saya laporkan polisi. Maafkan teman saya, Om. Tapi dia bukan bermaksud untuk jahat. Udah deh, Fer. Kita pulang sekarang. Maaf, Om. Permisi.
yang akan menjadi warnamu. Ya, masuk. Pagi, Bu. Ngapain kalian kesini? Keluar! Pergi! Kami... Jangan buka mulut kamu. Jangan sebarkan virus di sini. Selamat pagi. Selamat pagi. Mereka sama sekali tidak sakit. Maaf. Bapak siapa? Dokter? Saya orang tua Alia dan Siska. Silakan masuk. Silakan duduk. Lalu kenapa Siska bilang Alia sakit menular, Pak? Alia nggak masuk sekolah karena suka diganggu oleh siswa yang bernama Ferdi. Nah, seperti contohnya tadi malam. Anak itu datang ke rumah saya dan sengaja membuat onar di luar rumah saya. Saya sangat terganggu sekali. Dan karena itu juga saya jadi tahu semua yang terjadi selama ini. Waduh, kok tumpah begini? Sudah, jangan banyak bicara kamu. Cepat kamu cari yang namanya Ferdi. Suruh dia ke sini. Maksud ibu, Ferdi yang jago basket itu, Bu? Memang ada berapa Ferdi di sekolah ini? Man Ato. Ya sudah, panggil dia sekarang. Iya, Bu. Saya akan urus masalah ini, Pak. Saya jamin, mulai sekarang Alia tidak akan pernah diganggu lagi. Kalian dengar sendiri janji ibu kepala sekolah. Kalau begitu, Papa ke kantor dulu ya. Permisi. Baik. Harusnya kalian bicara terus terang kepada saya. Kita takut dia makin ganggu kita, Bu. Pasar malamnya bubar. Keluarkan PR kalian. Yang telat mengeluarkan buku, nilainya saya kurangin. Jangan macam-macam. Keluarkan buku PR. Loh, Pak Koco kenapa? Mereka kasar. Mereka seharusnya tidak Saya sudah dapat klarifikasi bahwa mereka tidak sakit. Mereka sehat. Bawang putih tidak masuk sekolah karena masalah pribadi. Tetapi agar dianggap dia tidak membolos, bawang merah berbohong kepada saya. Kalau mau bohong, harusnya kira-kira dong. Jangan bilang sar. Itu kan bikin panik semua orang. Ya, dia berbohong begitu. Karena begitu mendengar bawang putih sakit, saya penasaran dan menjenguk. Tetapi ada informasi yang mengatakan bahwa bawang putih tidak sakit. Sekarang kalian berdua boleh duduk. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Saya tidak menyangka kamu yang seharusnya menjunjung tinggi sportivitas, ternyata kamu malah melakukan perbuatan yang sangat memalukan dan menjatuhkan nama baik sekolah. Makanya saya bilang dari kemarin. Heh! Siapa yang suruh kamu ikut bicara? Dari guru, Bu. Ini peringatan buat kamu ya. Jangan pernah ikut bicara kalau bukan urusan kamu. Iya, Bu. Gaji kamu saya tunda 1 hari. Mulai detik ini. Kamu ngapain di sini? Ayo cepat keluar. Iya, Bu. Mulai detik ini, kalau saya lihat atau kalau saya dapat laporan bahwa kamu mendekati atau berbicara dengan bawang putih, saya akan mengeluarkan kamu dari sekolah ini. Kamu mengerti? Iya, Bu. Saya minta orang tua kamu datang menghadap saya besok.
Sudah. Sekarang kembali ke kelas. Hai Arif. Kenapa sih lo? Lihat-lihat dong kalau jalan. Oh, dia ngiranya gue sakit menular beneran. Lah, yang tahu lo nggak sakit kan baru kelas kita doang. Dan Ferdi, ibaratnya senjata makan tuan. Gara-gara dia ngelaporin gue, sekarang dia yang ditegur. Hebat kan gue, bisa memutarbalikkan fakta. Emang bakat lo tuh jadi politikus tau nggak? Politikus, dalam masa pertimbangan, kalau politikus bisa bikin gue kaya, beken, terus punya kekuasaan, kenapa enggak? Tapi tanpa lo sadari lo gali lobang yang bisa bikin lo keceblos sendiri. Maksud lo? Ferdi udah tahu siapa lo sebenarnya sekarang. Dia pasti akan ngejauhin lo. Padahal lo bilang lo tuh suka banget sama dia. Berani taruhan berapa? Kalau si Ferdi gue bikin tekuk lutut di hadapan gue. Sorry, gue gak punya duit. Gue juga. Oke, kalau gue kalah, potong kuping gue. Yang bener. Lihat aja, suatu hari si Ferdi bakalan ngemis-ngemis di hadapan gue. Mana yang akan menjadi warnamu? Gua dengar pelatih komplain tentang lu ke Pak Haris. Dan kayaknya Pak Haris kesel sama lu, Fer. Udah deh, mendingan sekarang lu lupain aja si Bang Putih. Karena dia ngerusak habis reputasi lu, Fer. Masa udah 5 kali latihan lu coba untuk play up, satu pun gak ada yang masuk. Padahal pertandingan udah mulai deket, Fer. Payah lu. Lo ngomong aja. Lo belum tahu aja kalau lo udah kesandung cinta. Tuh, Fer, kesandung cinta sih masalah biasa, gak masalah. Tapi kalau cinta udah ngerusak prestasi, itu berarti racun yang mesti lu jauhin. Fer. Entar kalau ketemu Darti, lu baru nyaho lu. lo belum pernah denger kan? Ada pepatah ngomong kayak gini. Kalau nggak bisa lewat pintu, cinta lewat jendela juga bisa. Kayaknya penyakit lu makin lama makin parah deh. Sehingga lu nggak mikir resikonya apa nanti. Ayo semua latihan, posisi masing-masing.
Ferdi, sini kamu. Kenapa, Pak? Kamu masih punya keinginan untuk masuk tim kita? Saya masih punya, Pak. Tapi saya ada masalah pribadi. Sementara, kamu boleh latihan, boleh tidak. Sampai masalah kamu selesai. Dan jika dalam latihan kamu tidak menunjukkan kemajuan, maka kamu saya keluarkan dalam tim kita. Mengerti kamu? Mau kemana lo? Gue duluan ya, mau minum, aus. Tunggu. Tadi si Ferdi ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Lo juga dari tadi kan sendiri lihat. Gue nggak mungkin lah nekat mau macem-macem di depan lo. Gue tuh bukan bayi yang baru kemarin lahir. Ingat ya, jangan macem-macem kalau lo nggak mau celaka. Udah sana lo ah. Awasin dia terus. Gue pengen tahu mau ngapain sih dia. Kayaknya dia susah banget sih diikutin. Emang? Iya. Pak Koco, selamat siang, Pak. Selamat siang. Kalau Bapak nggak keberatan, saya mau minjem bahan-bahan pelajaran yang kemarin. Soalnya kemarin saya nggak masuk. Boleh, boleh. Saya sangat senang bisa membantu anak-anak yang punya perhatian terhadap pelajaran. Ya, terutama anak pintar, tapi pernah bermasalah seperti kamu. Makasih, Pak. Mari, ikut saya. Pak, sebentar, Pak. Ada apa? Kayaknya dari tadi Tia sama Lani ngikutin Bapak deh. Mau ngapain mereka? Saya juga nggak tahu, Pak. Tapi kelihatannya dari tadi mereka bisik-bisik terus. Sepertinya anak-anak bandel itu mau mengerjai saya. Saya rasa juga begitu, Pak. Mari, kita keluar saya. Kamu lihat bab mana yang tidak kamu ikuti. Nanti saya pinjamkan catatannya ya. Makasih, Pak. Ini kan jam pelajaran. Kenapa kalian masih berkeliaran? Kita dapat izin buat latihan cheers, Pak. Iya, Pak. Latihannya sudah selesai kan? Kenapa kalian masih di sini? Ayo, sana belajar. Lo kita doang sih yang dimarahin. Alia juga dong. Dia mau tanya pelajaran. Kalian mau ngapain? Kami haus, Pak. Mau ke toilet. Oh, jadi mau ke toilet karena haus. Kalau berbohong itu pakai otak. Sebenarnya kalian itu mau apa? Hah? Sorry deh, Pak. Sebenarnya papinya Lani tuh kan besok mau ulang tahun. Terus Lani mau beliin kemeja yang kayak Bapak pakai. Iya, Pak. Soalnya kemeja Bapak bagus banget. Bapak beli di mana sih? Saya beli di ruangan kepala sekolah. Kalian harus saya hukum. Sialan, cewek brengsek itu lolos lagi. Siapa bilang? Ayo ke sana. Cicak kayak dia mau ngadalin gua ya?
saya terpaksa bohong sama kamu. Karena mereka terus-terusan maksa saya sampai saya... Alia, kamu nggak perlu minta maaf. Kamu tinggal jelasin ke saya. Apa yang mereka lakuin ke kamu? Ferdi! Ikut saya ke kantor. Sekarang. Dan kamu Alia, saya sudah janji sama bapak kamu untuk menjauhkan kamu dari dia. Bilang sama bapak kamu, saya memegang janji saya. Mana yang akan menjadi warnamu? Kasian tuh si Ferdi, gara-gara lo masa depannya jadi suram. Alia? Kok kamu di sini? Kemarin waktu Papa keluar kota, saya tukeran kamar sama Siska, Pak, supaya dia betah tinggal di sini. Saya sudah melarang Alia untuk bertukar kamar dengan Siska, Mas. Tapi Alia tetap aja maksa. Padahal Siska juga keberatan loh, Mas. Saya pengen ganti suasana aja, Pak. Lagian lebih praktis kalau kamarnya besar, kan ngebersihinnya repot. Papa bangga sama kamu. Karena kamu begitu sayang sama Bang Merah. Mas, tehnya udah dingin loh. Maafin saya, Pak. Saya terus-terusan bohong sama Papa. Makanya, Fer. Kalau dinasih temen itu dengerin. Sekarang apa jadinya coba? Semuanya runyam kan? Iya, runyam memang runyam. Tapi gue gak akan mundur. Teleponin kepala sekolah, bilangin Alia nggak masuk. Loh, memangnya kenapa? Bilang aja dia lagi sakit. Sakit? Sakit apa lagi sih? Udah deh, Ma. Percaya aja sama aku. Udah ya, aku sekolah dulu. Ya. Terus terang, sekolah ini tidak sanggup lagi mendidik keponakan ibu. Dia dengan sengaja telah mengabaikan peraturan yang sudah ditetapkan. Tindakannya itu berarti menentang kebijaksanaan sekolah.
Dan sekolah tidak mentolerir segala macam pembangkangan di sekolah ini. Tante betul-betul kecewa sama kamu, Ferdi. Sekali lagi kamu melanggar peraturan sekolah, Tante menyerah. Seandainya kamu dikeluarkan, kamu jadi gelandangan. Kamu jangan salahkan Tante, dan kamu juga nggak boleh salahkan sekolah ini. Saya mohon, Bu, supaya keponakan saya ini diberi kesempatan lagi untuk memperbaiki kelakuannya. Saya janji, saya akan mengawasinya dengan lebih ketat. Ini kan sekolah yang terbaik di sini. Kalau dia dikeluarkan, saya khawatir ini akan berpengaruh terhadap masa depannya. Jadi saya mohon sekali, Bu. Baik. Tetapi dengan satu syarat. Ibu dan Ferdi harus menandatangani satu perjanjian tertulis. Itu sebagai pertanggungjawaban saya kepada yayasan. Iya, baik. Lo udah bosen ngeliat bokap lo hidup. Bentar lagi bokap lo mau kesini. Jangan macem-macem. Ini katanya dokter kalau udah dipakein salep udah cukup, Al. Alia, kenapa kaki kamu? Digigit serangga, Pak. Kok nggak dibawa ke dokter? Tadi aku udah nelfon dokternya. Katanya sih kalau udah dipakein salep udah cukup. Kalau nanti masih sakit, kamu minta tolong Mama Rika untuk ngantar ke dokter ya. Udah enakan kok, Pak. Lalu kenapa masih sedih? Alia, jangan sembunyikan apa-apa dari Papa, sayang. Saya nggak apa-apa, cuman lagi down aja. Papa berangkat sekarang ya. Kapan Papa pulang? Begitu urusan Papa selesai, Papa langsung pulang. Sudah. Kamu di sini saja, nggak usah nganter. Kamu kan masih sakit. Bye. Hati-hati ya, Pak. Ya. Gila. Kenapa sih? Gue gak mimpi kan. Udah deh, lu jangan norak, ini beneran lagi. Duh, jangankan punya rumah kayak gini. Masuk aja gue gak pernah mimpi. Lo berdua tuh baru lihat sebagian. Sini deh, gue kasih lihat yang lain, cepetan. Ini sih gila, gue kalau punya rumah kayak beginian, males banget gue beri sekolah. Kayaknya gue harus punya gebetan yang tajir nih, biar bisa dapet yang beginian. Heh, kalau mau mimpi tuh tidur dulu, jangan sambil melek. Kalau kata para pakar, kalau misalnya mimpi sambil melek bisa sinting tau nggak? Yaudah, kita ke teras belakang yuk. Yuk. Woi, gue udah bilang kalau misalnya mimpi tuh tidur dulu. Udah yuk, jangan norak. Biasanya kalau gue lagi bete, gue berenang di sini. Wow. Lain kali kalau misalnya kesini lagi bawa baju renang ya. Aduh, boro-boro deh gue bisa berenang. Berisik lo, ntar gue ajarin. Asik. Mau lihat yang lebih asik gak? Mau dong. Sini deh, cepetan. Kenalin tuh pembokat baru gue. Bawang putih. Gila, hidup lo berubah kayak disulap, lo gak sih? Kayaknya lo dulu dibandingin ayah gak ada apa-apanya deh. Kok sekarang dia bisa jadi pembokat lo ya? Kalah David Copperfield. Lo kayak gak tau gue aja sih. Alia! Itu kenapa belum lo semir? Gue kan pengen pakai sekarang. Tapi kan tadi lo nyuruhnya bukan yang itu. Gue paling gak suka dibantah ya. Lo mau nantain gue ya?
Kenapa lo ngajak dia jalan? Emang pengen gue ajak? Jelek-jelek gini dia kan saudara gue. Iya nggak? Berdiri lo! Sekarang lo ikut gue jalan-jalan, cepetan! Apa perlu gue ancam? Tapi kerjaan gue kan belum selesai. Tira! Iya! Ada apa, Non? Sekarang lo gantiin pekerjaannya Alia, cepetan! Tadi ibu bilang saya disuruh istirahat biar bawang putih yang mengerjakan ini. Itu kan tadi, sekarang gue yang nyuruh. Cepetan, Alia tuh pengen nemenin gue. Iya, Non. Bawang putih. Kita mulai permainannya. Mana Kennya? Lo yang pertama. Kalau lo bisa nangkep salah satu di antara kita, terus lo bisa nyebutin namanya, lo boleh balik lagi ke dapur. Alia di sini. Tebak siapa namanya? Siska. Oke, sekarang lo boleh balik lagi ke dapur, tapi lo buatin minuman buat teman-teman gue dan gue. Cepetan. Mana yang akan menjadi warnamu? Brengsek! Gue suruh kerja malah dandan lo! Tadi gue suruh ngapain lo? Iya, nanti gue bikinin. Sekarang gue bersihin permen karet di rambut lo. Nggak usah. Sekarang merem aja. Nggak. Tutup mata lo. Sekarang rambut lo udah bersih.
sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh kesabaran di hati, ataukah